Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di kelas Mathematics. Kita sekarang ada di chapter 5, yaitu kita akan membahas tentang rasio. Silahkan kalian buka halaman 77. Please open page 77. Di bab ini, sebelum mulai, Miss Ica mau mengingatkan pada kalian semua, khususnya kelas 6. Tolong ketika kalian submit tugas, bisa ingatkan kembali, jangan melebihi batas waktu. Miss sudah mengkoreksi pelajaran dan tugas yang sebelumnya. Ada yang sudah submit tapi telat, padahal nilainya itu bisa 100 kalau tidak telat. Padahal benar semua dan caranya pun runut. Hati-hati, sayang sekali. Kenapa Miss Ica menekankan batas waktu agar kalian lebih disiplin ya? Oke, latih kedisiplinan kamu. Ini sebagai bekal kamu nanti di masa depan. Karena setelah SD, SMP, SMA, kedisiplinan itu nomor 1 ya. Kemudian, tolong pastikan bahwa yang kamu upload, yang kamu submit adalah tugas yang diberikan. Atau hasil dari pekerjaan kamu sesuai dengan tugas. Jangan sampai foto yang lain. Sudah ada beberapa anak yang ketika Miss Ica cek itu fotonya tidak sesuai. Sekarang mari kita mulai. Oke, silahkan kalian buka halaman 78. Di sini ada I can recall facts about ratio. Jadi kalian diminta untuk mengingat kembali tentang rasio atau perbandingan. Nah, di sini ada here are 3 bananas and 2 apples. Ada 3 pisang dan 2 apel. Nah, diminta rasionya itu apa sih? I say the ratio of the number of bananas to the number of apples is 3 bananas to 2 apples. Jadi rasio dari pisang dan apelnya adalah 3 pisang dibanding dengan 2 apel. Nah, kamu nulisnya adalah number of bananas to number of apples sama dengan 3 banding 2 ya. Oke, ini masih simple karena angkanya masih kecil. Namun bagaimana ketika kita lihat contohnya, yaitu yang di sini ya, di barisan yang ini, A itu panjangnya 30 cm. B itu panjangnya 20 cm. Perbandingannya berapa? Kalau sebelumnya ketika 3 cm dan 2 cm, maka perbandingannya 3 banding 2. 30 cm dan 20 cm itu perbandingannya bisa kamu simpelkan atau kamu kecilin lagi. Yang A 30 cm, yang B 20 cm. Sehingga rasio yang A dan B sama dengan 3 banding 2. Kok bisa? Karena dua-duanya sama-sama kamu kecilin angkanya. Yaitu sama-sama dibagi 10 sehingga 3 banding 2. Ingat, dalam membuat perbandingan kamu lihat dulu masih bisa dikecilin nggak? Ingat, dikecilinnya dengan angka yang sama. 30 bagi 10, 20 bagi 10. Sehingga 3 banding 2. Nah, di materi ini Miss Rica mau kalian langsung kerjakan tugas. Jadi Miss akan memberikan contoh langsung tugas. Contoh langsung tugas ya. Nih, soal yang pertama silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Soalnya juga ya, kalian pause dulu video ini, kemudian kerjakan. Sini ada table, kind of animals sama number of animals. Kalian diminta untuk membuat find the ratio of the number of cats to the number of camels to the number of cows. Dibuat seperti ini. Kalau bisa lebih kecil, diperkecil lagi, oke? Silahkan kalian langsung kerjakan. Pause dulu videonya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Silahkan buka halaman 80. Nomor 1. 45 boys, 50 girls, and 5 teachers went on a school trip. Jadi 45 anak laki-laki, 50 anak perempuan, dan 5 guru pergi ke school trip. Nah, express the ratio of the numbers of girls to the numbers of boys. Kalian diminta untuk membuat rasio dari yang perempuan dan yang laki-lakinya. Ingat, yang perempuan dulu 50 berbanding 45. Di sini sudah dibantu, yaitu dibagi 5 masing-masing. 50 bagi 5 hasilnya 10. 45 bagi 5 hasilnya 9. Jadi rasionya adalah 10 banding 9. Nah, yang B ini yang diminta adalah ratio of the numbers of teacher, gurunya dulu, to the number of boys, anak laki-laki, to the numbers of girls ya. Jadi yang teacher, boys and girls.
teachernya ada 5, boysnya 45, girlsnya 50 seperti ini. Ini ketiganya masih bisa dibagi 5, sudah dibantu nih, bagi 5. Groups of 5. Sehingga hasilnya 1 banding 9 banding 10. 1 banding 9 banding 10. Bagian yang C, express the ratio of the number of children. Children berarti anak-anaknya, baik yang perempuan dan laki-laki. To the number of teachers. Express this ratio in the simple form. Ya. Nah, ini anak-anak banding gurunya. Kita hitung dulu anak-anaknya, ada laki-laki dan perempuan. Jumlahnya 95. Sehingga kalian masukkan. Maka yang anak-anak 95, gurunya 5. Masing-masing dibagi 5. Kenapa? Karena masih bisa dibagi, diperkecil. Ingat, simple form. Paling kecil, paling sederhana. Hasilnya 19 banding 1. Oke, yang D, express the ratio of the number of boys to the number of girls to the total number of people going on this trip. Jadi kalian buat perbandingan yang laki-laki dibanding yang perempuan dibanding total semuanya yang ikut trip. Sehingga karena kita belum tahu totalnya ada berapa, kita masukin yang laki-laki kan 45. Yang perempuan 50, gurunya 5, maka jumlahnya 100. Sehingga boys to the numbers of girls to the number of the total, hasilnya 45 banding 50 banding 100. Semua masih bisa dibagi 5. Sehingga hasilnya 9 banding 10 banding 20. Ingat, 45 bagi 5, 9. 50 bagi 5, 10. 100 bagi 5, 20. Seperti itu ya. Oke? Sekarang mari kita lanjut ke halaman 82. I know the relationship between ratio and fraction. Kalian diminta untuk dapat mengetahui hubungan antara rasio dengan pecahan. Nah, di sini kita buat dulu rasio dulu ya. Kita lihat yang rasio. Ucok, Surya, and Arti shared a piece of string. Ucok was 30 cm long, Surya's was 40 cm long, and Arti's was 50 cm long. Jadi mereka bertiga punya tali. Kalau punya Ucok 30 cm, punya Surya 40 cm, dan Arti 50 cm. Diminta untuk rasionya. Kita belajar yang rasionya dulu ya. Kalau dilihat rasionya, yang diminta adalah Ucok dan Surya. Ucok, Surya 30 banding 40. Benar gak? Belum tepat karena masih bisa dikecilin. Masing-masing dibagi 10 yaitu 3 banding 4. Oke? Nah, ini bisa kalian ubah kalimatnya menjadi fraction atau pecahan. Ucok string was 3/4 of Surya string. Ingat, punya Ucok 3, punya Surya 4. Maka ketika kamu sebut Ucok string, yang di atas adalah punyanya Ucok dulu. Yang di bawah baru punya Surya. Seperti itu ya. Ketika mengubah perbandingan ini ke dalam pecahan, maka subjek yang pertama, pecahannya ada di atas. Angkanya di atas. Subjek yang kedua, angkanya ada di bawah. Oke, seperti itu ya. Sama halnya juga ketika dibalik. Punya Surya yang di atas ketika sudah disebutkan dahulu. Punya Ucok yang di bawah. Oke? Nah, mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Yaitu halaman 84. Your turn. Number 1. Radius ribbon is 30 cm long. Aisyah's ribbon is 40 cm long. Punya Radia 30 cm, punya Aisyah 40 cm. Yang ditanyakan adalah A. Find the total length of the two ribbons. Pitanya total, berarti jumlahnya. Kedua ribbon pitanya. Jumlah 30 tambah 40, hasilnya 70. Sampai sini easy ya, mudah ya. Oke, yang B. Express the ratio of length radius ribbon to the total length of the two ribbons. Express rasio dari punyanya si Radia dengan total of the two ribbon. Total keduanya. Punya Radia berapa di sini? 30. Totalnya berapa tadi? Kita sudah hitung 70. Maka punya Radia 30 yang totalnya 70. Masih bisa dikecilin Miss Rica? Iya benar sekali. Sama-sama dibagi 10 hasilnya jadinya 3 banding 7. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang C nih, ini kita ubah ke fraction. Express the length of radius ribbon as a fraction of the length of Aisyah's ribbons. Ingat, yang diminta duluan adalah radius ribbon. Radius berapa? 30. Kemudian yang Aisyah 40. Kecilin, 3 banding 4.
punya Radias dulu 3, punya Aisyah 4. Seperti itu ya. Ini untuk fraction ketika ekspresnya yang Radia dulu. Nah, namun ada yang ketika ditanyakan Aisyah dulu yang harus dijawab. Yaitu ketika soalnya what fraction of radius ribbon is asli ya. Aisyah ribbon. Ya, ketika ditanya what fraction maka dibalik yang Aisyah dulu yang dijawab baru radius. Oke, bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya express, kalau yang setelahnya adalah what fraction. Kalau ketika what fraction maka punya Aisyah dulu. Aisyah 4, Radia 3 jadi 4/3. Nah, yang ini menjadi soal nomor 2. Silahkan kalian tulis di buku tulisnya. Yang ini express the ratio of length Aisyah's ribbon to the total of the two ribbons. Yang ini Aisyah dulu, baru total ya. Langsung dikerjakan. Kemudian yang F, what fraction. Ingat what fraction berarti pakai yang mana? Pakai yang atas ini ya. Oke. Langsung dikerjakan, silahkan pause dulu. Tulis di buku tulis ya, bukan di buku paket. Buku tulis beserta soalnya. Oke, now kita lanjut ke nomor 3. I know ratios and equivalent ratios. Jadi kalian tahu rasio dan equivalennya atau samanya. Sekarang kita lihat di sini ada tabel. To make pink paint, they will mix 3 liter of white paint with 2 liter of red paint. Untuk membuat warna pink, cat warna pink, Debbie itu mencampur 3 liter warna putih dan 2 liter warna merah. Ketika ditaruh di sini, the table shows yang putihnya 3, merahnya 2. Yang putihnya 6, merahnya 4. Kok bisa begitu, Miss Ica? Ingat, ketika yang putihnya 3 dan pengen yang merahnya 6, berarti 3 ke 6 sama-sama dikali 2. 3 kali 2, 6. Maka yang bawah pun juga dikali 2. Ya, atas kali 2, bawah kali 2. Oke, nah kita langsung saja ke contoh soal sini. How many liter of white paint are needed when 8 liter of red paint are used? Kan kita tahu tadi dia soalnya adalah 3 yang putih, 2 yang merah. 3 yang putih, 2 yang merah. Dia pengennya yang merah 8, berarti yang merah 8, yang putih berarti berapa? Ketika 2 kali 8 kan kali 4, berarti atasnya juga kali 4. 3 kali 4, 12. Maka dibutuhkan 12 liter. Oke. Sama juga dengan yang berikutnya. Berapa liter yang warna merah kalau yang warna putihnya 15? Ingat, yang atas itu putih, yang bawah merah. Yang putihnya berubah menjadi 15, berarti 3 kali 15 itu dikali 5 ya. Supaya adil, bawahnya pun kali 5, hasilnya 10. Maka jawabannya yang merah 10 liter. Oke? Kita ke your turn. To make orange juice, Ibu Eni mix 2 liter of orange concentrate with 3 liters of water. Jadi, untuk membuat jus, Ibu Eni itu mencampurkan 2 liter sari orange dengan 3 liter air. Maka perbandingannya sari jeruk dan air adalah 2:3. Jeruknya 2 liter, airnya 3. Oke. Kemudian copy and complete the table. Kita lihat dari informasi di atas. Sari jeruknya 2, airnya 3. Sehingga yang ini kan kosong di buku kalian. Dari 2 ke 20 itu kan dikali 10, maka yang atas pun dikali 10. 3 kali 10 hasilnya 30. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 3. Silahkan kalian tulis di buku paket. Kemudian kerjakan sesuai dengan contoh sebelumnya. Sorry, ini ditulisnya di buku tulis ya. Oke, kita lanjut ke bagian 4. I can use unitary method to solve word problems on ratio. Nah, yang ini kalian diminta untuk menyelesaikan soal cerita dalam bentuk rasio menggunakan unitary method. Yang A, to make a chocolate cake, Ibu Mary mix 60 gram of chocolate with every 240 gram of flour. Jadi untuk membuat sebuah kue coklat, Ibu Mary itu nyampurin 60 gram coklat dengan 240 gram tepung. Maka perbandingannya adalah 1:4. Ya, 60 gramnya 1, 240 gramnya 4. Kenapa? Karena sama-sama dibagi 60. Metode yang kedua adalah
Soal yang kedua adalah how much chocolate must she use if she makes a cake with 600 gram of flour? Nah, kalau misalnya yang terigunya 600, yang tadi 240 diubah jadi 600, maka coklatnya berapa? Sama seperti sebelumnya. Ya. 600 ke 240. 600 ke 240. Ini kalian ubah dulu. Kan tadi kita tahu perbandingan 1:4. 1:4. 240 ke 4 kan dibagi 60. Maka 4 ke 600 tinggal dikalikan 150. Atau menggunakan metode yang kedua, yaitu kita tahu bahwa yang coklatnya 1 perbandingannya. Yang terigunya 4. Maka kita lihat dari 4 unit ini sama dengan 600 gram. Maka 1 unitnya berapa? 600 bagi 4. 150. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh soal. The ratio of Ahmad's age to Aini's age is 7:2. Rasio dari umur Ahmad dan Aini ada 7:2. Jika Ahmad 45 tahun lebih tua dari Aini, maka umur Aini sekarang berapa? Kita lihat. 7:2. Ini kotaknya 7 ya. Banding 2. Kan tadi Ahmad itu 45 tahun lebih tua. Berarti sisanya kan selisihnya. Maka selisih kotaknya si Ahmad dan Aini ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 kotak ini sama dengan 45 tahun. 5 kotak 45 tahun. Berarti 1 kotak berapa? Maka 45 bagi 5 hasilnya 9. Nah, yang ditanya adalah umurnya Aini. Aini di sini dijabarkan 2 kotak sesuai dengan perbandingan. Berarti kalau 1 kotak 9 tahun, 2 kotak 18 tahun. Oke? Seperti itu ya. Nah, ini soal nomor 4. Kerjakan seperti persis dengan yang di atas. Di buku tulis. Oke, sekarang yang berikutnya. Ini sama seperti yang tadi, hanya saja menggunakan rupiah. The ratio of artist savings to Surya saving is 7:5. Tabungan Arti dengan Surya itu perbandingannya 7:5. They have 3.600.000 all together. Mereka punya 3.600.000 jika digabung. Maka berapa tabungannya Arti? Rumusnya adalah yang ditanya, perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali data yang diketahui. Yang ditanya kan punyanya Arti ya. Arti itu kan perbandingannya 7. Nah, yang diketahui karena ini uang berdua, maka perbandingan yang di bawah pun perbandingan berdua. 7 tambah 5 kali yang diketahui. 7 per 12 kali 3.600.000 sama dengan 2.100.000. Seperti itu ya. Nah, ini coba kamu aplikasikan ke yang nomor 5. Oke, kerjakan di buku tulis sekarang. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa tugas hari ini yang disubmit adalah soal yang tadi kamu kerjakan di buku tulis nomor 1 sampai 5. Jangan melebihi batas waktu dan pastikan yang kamu submit adalah gambar tugas kamu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.